Oh, 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 oh. Kenapa ini? Oh, itu kenangan mau ngomong apa? Kita harus nyapa teman-teman dulu. Oh iya ya, kan kita hari ini get farsit. Oh, selamat sore teman-teman semuanya. Selamat sore anak-anak Kids Worship. Apa kabar? Aku lagi kurang baik. Sehat? Oh, sehat. Tapi hatiku sedang tidak tenang. Aku sedang takut. Loh, takut kenapa? Ada yang mengganggu Sisi? Oh, itu. Iya, ada yang gangguin aku. Gangguin kenapa? Oh, itu. Ada yang itu mau ngambil permenku. Mau ngambil permenmu. Kenapa? Katanya permenku enak. Terus dia minta. Terus aku kasih. Terus nanti ambil semuanya loh. Aku gimana ini? Siapa yang bisa menolongku? Siapa yang bisa menolongmu? Wah, ngomong-ngomong tentang siapa yang bisa menolong kita, hari ini kita akan belajar bersama loh. Sudah siap? Oh iya ya, kita mau belajar firman Tuhan. Oke deh, aku mau belajar. Oke deh, kita mau belajar. Kita akan bersama belajar tentang Tuhan yang menolong Daniel. Wah, Tuhan yang menolong Daniel. Pasti Tuhan juga menolong Sisi ya Kak Karya. Nolong Caca ya, nolong Cece ya, nolong Fet ya, nolong semua teman-teman di Kids Worship juga. Oh ya iyalah. Kamu mau tahu gimana caranya Tuhan menolong Daniel? Waktu ada orang-orang yang ingin mencelakakan dia, ingin bikin Daniel. Nanti deh ceritanya. Oke, kita sebelum mendengarkan cerita, yuk kita doa dulu semuanya anak-anak. Oke, ayo semuanya lipat tangan, tutup mata. Kita mau berdoa untuk dengar firman Tuhan ya. Yuk kita sama-sama. Sisi juga ya. Oke, mari semuanya kita berdoa. Kak Tari yang akan pimpin kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Sekarang kami mau bersama-sama belajar firman-Mu. Tuhan tolong kami ya, untuk kami mengerti firman Tuhan. Berkati Kak Tari, berkati semua anak-anak supaya fokus mendengarkan firman Tuhan. Supaya anak-anak nggak main sendiri, supaya anak-anak juga nggak main-main dengan teman. Tuhan Yesus tolong ya, berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, sudah siap dengarkan firman Tuhan? Oke, yuk kalau gitu sama-sama kita mendengarkan firman Tuhan. 1, 2, 3, go! Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini adalah tentang Tuhan yang menolong Daniel. Tuhan yang menolong Daniel. Anak-anak, apa yang terjadi dengan Daniel? Dan bagaimana Tuhan menolong Daniel? Yuk mari perhatikan bersama-sama. Firman Tuhan hari ini terambil dari Daniel pasal 6. Pasal berapa? Daniel pasal 6. Yuk kita perhatikan bersama-sama. Waktu itu raja yang memimpin adalah Raja Darius. Darius ini adalah orang dari Media. Dia menerima pemerintahan waktu itu. Bapak Darius umurnya 62 tahun. Berapa anak-anak? 62 tahun. 62. Ini ya angkanya 62, bukan 26. 62 tahun. Raja Darius umurnya 62 tahun. Dan Raja Darius itu mengangkat 120 wakil raja di atas kerajaannya. Semua di kerajaannya itu ada pemimpin-pemimpin yang adalah wakil raja. Lalu di atasnya wakil-wakil raja itu juga ada pejabat tinggi. Pejabat tingginya ada 3. 3, yuk tangannya ikuti Kak Tari anak-anak. 3, betul. 3
para pejabat. Nah, satu di antaranya adalah Bapak Daniel. Bapak Daniel ini luar biasa cerdas. Bapak Daniel ini luar biasa mampu mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik. Semua wakil-wakil raja harus melaporkan pekerjaannya, memberitahu tentang kerajaannya kepada Bapak Daniel. Dan Bapak Daniel ini hebat sekali, bekerja dengan baik, bekerja dengan sungguh-sungguh. Semua pekerjaannya dikerjakan dengan luar biasa. Lalu Raja Darius melihat Daniel ini bagus, Daniel ini pinter, Daniel ini rajin, Daniel ini cerdas. Kayak ketsuarsip ya, sehat, kuat, cerdas, dan taat. Wah, lalu raja berkata, Daniel sebaiknya diangkat menjadi pemimpin dari semuanya. Bapak Darius punya rencana begitu. Ternyata teman-temannya, pejabat tinggi yang lain, dan wakil-wakil raja yang 120 orang itu, mereka kumpul-kumpul. Sini. Kumpul-kumpul. Mereka mau ngapain? Mereka berencana untuk mencelakakan Daniel. Mereka nggak suka kalau Daniel yang hebat, yang baik, yang rajin berdoa, rajin mengerjakan tugasnya, itu diangkat jadi pemimpin di kerajaan itu. Mereka semua nggak suka. Lalu mereka berkata, gimana kalau kita buat Daniel itu kelihatannya bersalah, supaya dia dihukum dan dimasukkan ke gua singa. Hah? Ke gua singa? Anak-anak, tahu nggak? Gua singa itu apa artinya? Sebuah gua yang tempatnya singa-singa semuanya. Para penjahat kalau kedapatan melakukan jahat dimasukkan plung ke dalam gua singa. Lalu singa-singa yang lapar itu mengunyah mereka. Mengunyah para penjahat. Ternyata teman-temannya Daniel itu berencana untuk menjebak Daniel supaya Daniel dihukum dimasukkan ke gua singa. Pastilah nggak selamat anak-anak. Daniel nggak bisa lagi membantu raja kalau begitu. Daniel nggak bisa lagi bekerja dengan baik. Aduh, gimana ya? Tapi ternyata Daniel nggak takut. Waktu itu pejabat-pejabat dan juga wakil-wakil raja datang kepada Raja Darius. Hei Raja Darius, kami mau Raja Darius membuat sebuah keputusan, sebuah surat yang memberi peraturan. Apa aturannya? Begini Raja, setiap orang yang ada di wilayah kerajaan Raja Darius harus menyembah kepada Tuan Raja Darius. Kalau kedapatan, kalau ketemu, berdoa kepada yang lain, menyembah kepada yang lain, hukum dan masukkan ke dalam gua singa. Setuju teman-teman? Setuju semua. Raja Darius juga setuju. Oke, peraturannya dikasih cap. Sudah sah peraturannya. Mereka semangat, mereka bersorak. Ore, kita sekarang ayo lihat. Kita pergi ke rumahnya Daniel. Pasti Daniel sedang berdoa kepada Tuhannya. Lalu mereka pergi. Dan anak-anak, Daniel ini sudah tahu kalau teman-temannya itu jahat, mau menjebak Daniel supaya Daniel ketahuan berdoa kepada Allahnya. Karena Daniel ini rajin berdoa. Dia berdoa 3 kali sehari di rumahnya. Berapa anak-anak? 3 kali Daniel berdoa. Anak-anak berdoa berapa kali ya? Kalau berdoa kepada Tuhan, terus ketahuan, terus ditangkap, masukin ke dalam gua singa, lebih baik gak usah berdoa ya, biar selamat, biar gak masuk ke gua singa. Ternyata Daniel gak begitu. Daniel tetap berdoa kepada Tuhan. Sekalipun ada aturan, kalau ketahuan berdoa tidak kepada raja, berdoanya kepada Tuhan,
Mereka akan masuk ke dalam gua singa. Wow. Daniel tetap berdoa. Lalu musuh-musuhnya mengintip Daniel. Dan mereka melihat Daniel tetap berdoa kepada Tuhan. Dan mereka berkata, ya ketahuan dia berdoa kepada Tuhan, tangkap. Ditangkap Daniel. Waduh, kalau sudah ditangkap sebentar lagi dia dimasukkan dalam gua singa. Daniel takut nggak ya? No, Daniel nggak takut. Dia dibawa ke raja. Raja Darius langsung lemes lihat. Loh, Daniel ketangkep. Gimana ini cara menyelamatkannya? Gimana ini cara nolong dia? Sama-sama yuk. Gimana ini cara nolongnya? Raja pusing. Raja bingung. Rajanya sedih. Nggak bisa nolong Daniel. Kan memang sudah peraturannya harus masuk ke dalam gua singa. Anak-anak, semalam-malaman raja itu nggak bisa tidur, nggak bisa makan, mikirin gimana cara nolong Daniel. Tapi raja nggak bisa nolong. Daniel juga nggak ada papa mamanya di situ. Kan Daniel waktu itu dari Yerusalem toh. Di situ dia sendirian, nggak punya kakak, nggak punya adik, nggak punya. Dia sendirian. Raja yang sayang dengan dia nggak bisa tolong dia. Papa mamanya nggak bisa tolong dia. Kakaknya, adiknya nggak ada, nggak bisa tolong dia. Teman-temannya nggak ada semua yang bisa tolong dia. Tapi dia ingat dia punya Tuhan yang bisa tolong dia. Makanya dia nggak pernah berhenti berdoa, dia terus berdoa. Semalam itu Daniel dimasukkan ke dalam gua singa dan pintu guanya digembok jret. Gak boleh masuk, orang gak bisa menyelamatkan dia. Selama biar Daniel dikunyah jadi makan malamnya singa-singa. Kata musuh-musuhnya. Anak-anak tahu? Pagi-pagi hari sekali. Raja kan belum tidur. Langsung raja ingat ke gua singa. Daniel sekarang gimana pagi ini? Sudah jadi apa Daniel ini ya? Habis mungkin Daniel sudah. Dia cepat-cepat. Dengan lemes dia datang. Dia dengan suaranya dia panggil. Daniel, Daniel hamba Allah, apakah kamu masih selamat? Rajanya dengan sedih panggil nama Daniel, Daniel. Ada suara nggak ya? Daniel nyaut nggak ya? Ya Tuanku Raja. Hah? Tuhan Allah sudah menolong aku. Daniel, apakah itu kamu? Iya Tuanku Raja. Allah menolong aku. Kok masih bisa hidup? Harusnya semalam-malaman singanya udah makanin dia. Cepat buka, cepat buka. Rajanya suruh prajurit-prajuritnya membuka pintu itu. Dan betul, Daniel selamat, ditolong Tuhan. Tepuk tangan, hore! Tuhan menolong Daniel, anak-anak. Tuhan menolong Daniel. Betul sekali, Daniel masih hidup. Daniel diselamatkan Tuhan. Daniel ditolong Tuhan. Daniel gak jadi makan malamnya singa-singa. Keren Tuhan itu ya. Gimana caranya? Tuhan mengutus malaikat-malaikatnya untuk nutup mulutnya singa-singa itu. Tuhan buat singanya gak lapar, gak pengen makan Daniel. Tuhan buat singanya itu justru berteman menemani Daniel. Loh, bisa diubah Tuhan ya. Singa yang lapar itu jadi gak pengen makan Daniel. Daniel naik, diambil, naik ke atas. Dari sumur, dari gua singa itu. Lalu Daniel menceritakan bagaimana Allah yang dia sembah, Allah yang kepadanya Daniel berdoa telah menolong. Dia melepaskan, dia menolong, dia mengadakan penyelamatan. Anak-anak, perhatikan bagaimana Allah menolong Daniel. Kak Tari mau bacakan ayatnya yang ke-28 dari Daniel pasal 6. Dia melepaskan
dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa. Raja Darius akhirnya tahu siapa Allahnya Daniel. Darius akhirnya tahu bahwa Allah yang disembah Daniel itu bisa menolong. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Allah yang hebat, Allah yang sudah menolong Daniel juga bisa menolong kita, menolong Kak Tari, menolong anak-anak semuanya. Jangan takut, Tuhan Allah menyelamatkan kita. Kalau kita dalam bahaya, Tuhan bisa tolong kita. Kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Anak-anak, tadi Sisi sedang takut ya? Permennya mau diambil semuanya sama temennya, katanya permennya enak sekali. Terus dia takut, mau minta tolong sama siapa? Minta tolong kepada Tuhan. Daniel aja dari singa-singa ditolong Tuhan. Sisi juga ditolong Tuhan loh dari teman-temannya yang jahat. Anak-anak, berdoa ya. Seperti Daniel, jangan malas berdoa. Rajinlah terus berdoa. Juga jangan takut berdoa. Juga jangan malu berdoa kepada Tuhan. Jangan malu berdoa kepada Tuhan Yesus. Kalau lagi pergi ke restoran, lagi pergi ke rumah makan, terus di sana banyak orang. Oh, itu bukan orang-orang, bukan anak-anak Tuhan. Anak-anak berdoa enggak? Malu, aku enggak mau berdoa. Tetap berdoa. Tuhan Yesus memberkati kita. Makanan yang kita makan tetap sehat, bagus untuk tubuh kita, enggak jadi racun. Anak-anak mau pergi kemana? Berdoa. Kalau mau berangkat ke sekolah, mau pulang sekolah, berdoa. Tuhan, berkati perjalanan kami. Di jalan banyak orang-orang ngawur bawa kendaraan. Tuhan lindungi kami ya. Anak-anak pernah tahu ya kan? Kak Tari pernah ditabrak orang waktu di jalan. Kak Tari berdoa, Tuhan tolong ya. Orang-orang itu banyak yang ngantuk, banyak yang ngawur di jalan. Kak Tari bawa kendaraan baik-baik, tapi mereka nabrak dari belakang. Tapi Tuhan masih menjaga nyawanya Kak Tari, dan hari ini masih bisa cerita firman Tuhan kepada anak-anak. Berdoa ya, Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita, Tuhan melepaskan kita, Tuhan menyelamatkan kita. Suatu hari mungkin anak-anak sedang takut, gak bisa ngerjain pekerjaan sekolah. Ini sulit aku ngerjainnya, Ma. Papa gimana ini ngerjainnya? Ingat, Tuhan sudah tolong Daniel waktu dia kesulitan. Tuhan juga tolong anak-anak waktu kesulitan. Berdoa ya, letakkan pensilnya atau letakkan pensil warnanya, letakkan bukunya, terus lipat tangan berdoa. Tuhan Yesus, tolong aku ya. Aku gak bisa ngerjain ini. Beri aku kecerdasan Tuhan. Tolong aku Tuhan. Berkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak, apa kesulitan yang kamu alami? Oh Kak Tari, papa mamaku belum punya uang untuk membelikan kebutuhan sekolahku. Anak-anak berdoa. Kalau Daniel dalam kesulitannya ditolong Tuhan, Tuhan menolong Daniel, Tuhan juga menolong anak-anak. Tuhan juga memberkati papa mama. Doakan, lipat tanganmu, berdoa. Tuhan Yesus, aku sedang memerlukan buku, aku sedang memerlukan untuk sekolahku. Tuhan berkati papa mamaku dalam pekerjaannya ya. Tuhan berkati ya Tuhan. Tolong kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak belajar terus berdoa ya. Jangan malu berdoa dan jangan malas. Janganlah malu, janganlah malas. Ayo kita terus berdoa. Oke? Kepada Tuhan Yesus yang hebat, Dia pasti menolong kita. Oke anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, ayat hafalannya hari ini kita sama-sama belajar ya dari Daniel pasalnya yang ke-6. Ya, Daniel pasal 6 ayat 28. Dia melepaskan dan menolong. Dia melepaskan dan menolong. Ingat ya, siapa yang melepaskan dan menolong? Tuhan ya. Dia melepaskan dan menolong. Tuhan Yesus memberkati anak-anak ya. Yuk kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih ya. Hari ini kami sudah belajar. Tuhan berkati kami, anak-anak Kids Worship semuanya. Tuhan menolong mereka, seperti Tuhan juga menolong Daniel. Tuhan berkati papa mama mereka, Tuhan juga tolong mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke kids, bye-bye and God bless you.